Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam kaji kita, kesimpulannya adalah bahwa salah satu syarat daripada tobat nasuha, jika kita tu ada masalah dengan sesama makhluk manusia, maka tidak cukup hanya dengan minta ampun kepada Allah, tetapi harus minta rela, minta maaf, minta halalkan. Lantaran kita telah pernah menzalimi, misalnya menganiaya atau menyebabkan orang mengalami kesengsaraan, maka harus minta maaf. Nah, dalam hadis Nabi yang terkenal, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2449, bunyinya dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kana indahu mazlamah li akhi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yaum. Siapa yang ada kezaliman yang dilakukannya kepada saudaranya sesama muslim, itu dengan menjatuhkan kehormatannya, kemuliaannya, harga dirinya, atau dengan sesuatu yang lain. Apakah kezalim itu dengan merampas, menipu, atau mencurangi, atau mempungli, mencuri, pokoknya apa saja bentuk kezaliman yang dilakukannya kepada sesama muslim, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia minta halalkan. Minta halal soal rela, minta rela, minta maaf kepada orang yang telah pernah dizaliminya atau dijatuhkannya kehormatannya dengan jalan menuduh, menuding, mencaci maki, mencela, menyebarkan aibnya, pokoknya macam-macam lah, sehingga jatuh harga dirinya, jatuh kehormatannya, kemuliaannya, jatuh martabat. Namanya ird. Falyatahallalhu, maka hendaklah orang minta halal, minta rela. Hari ini juga, hari ini itu maksudnya sebelum mati, masih hidup kerja, qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum tiba masa waktunya yang ketika itu tidak ada uang emas dinar dan tidak ada uang perak. Andaikan ada uang dinar dan uang emas dan uang perak pun tak laku, tak berguna untuk pembayar. Aduh, hari kiamat, hari akhirat. Sebelum tiba waktu itu, maka cepet-cepetlah minta halalkan, minta rela, minta maafkan, sebab nanti tidak ada pembayar. In kana lahu amalun salihun, kau kaji semalam, jika dia mempunyai amal saleh, ukhidha minhu biqadri mazlamatihi, diambillah amal salehnya tadi, pahalanya, kok salat, kok puasa, kok sedekah, kok zakat, kok ibadah, kok ketaatan, diambil biqadri, seukuran kezaliman yang dilakukannya, pembayar kezalimannya. Sebab emas nak ada, perak nak ada. Andaikan ada emas, ada perak, tak berguna. Wa illam yakul lahu hasanatun,
jika orang yang zalim ko tidak ada mempunyai kebaikan atau amal saleh atau ibadah, ukhiza min sayyiati sahibi, diambillah keburukan-keburukan dan dosa-dosa orang yang dizaliminya di dunia, fa humila alaih, maka dipikulkan kepada orang yang zalim. Itu bahayanya. Makanya kata Nabi tadi dalam hadis sahih itu, kalau kita ada melakukan tindakan kezaliman, apapun bentuk kezaliman, ya yang mengakibatkan orang terganggu, teraniaya, tersakiti, sengsara, menderita, atau apa saja, baik fisiknya ataupun jiwanya, baik keluarganya, famili, saudaranya. Pokoknya kita pernah termasuk menjatuhkan harga diri, kehormatannya, menyebar-nyebarkan, mempergunjingkan di sana sini, menuduh begini. Sangat berbahaya. Jangan dianggap dosa itu remeh, besar dosanya. Maka minta halalkan. Taubatnya cara begitu. Jadi kalau kita kaji semalam, taubat nasuha itu taubat yang sebenar-benarnya, murni, ikhlas, mengharap ridha Allah, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ingin diketahui orang, tapi memang murni minta ampun. Kalau berkaitan dengan Allah, dosanya ikhlas, nyesal, berhenti, bertekad untuk tidak mengulang. Kalau itu berkaitan dengan kezaliman kita, tambah silih. Minta rela, minta halal, minta maafkan, kembalikan lagi barang yang telah diambil itu. Kita contohkan semalam, masak, mansua, menggeser. Masak, mansua, menggeser. Man zalama qida shibrim minal ard, siapa yang menzalimi orang lain dengan cara mengambil, masak, menggeser, mansua, mausai, qida shibrin, sejengkal saja. Qida shibrin, sejengkal. Sejengkal tanah, minal ardi, para, tabe, sawah, gurun, munggua, tabiang. Terserahlah apa namanya, sejengkal. Tuiqahu, dikalungkan kepadanya nanti di hari akhirat, min sab'i aradin, 7 lapis bumi. Kita cari sarahannya, penjelasan hadis ke dalam kitab syarahannya. Ada penjelasan ulama, makasihnya. Siananlah pernah menggeser mambia atau masak, mansua, lantak, sipadan, batas, pagar, dengan cara apapun, itu zalim. 7 lapis ke tanah, ke bawah, ya sia saja yang punya tanah, dari permukaan tanah 7 lapis ke bawah, itu punya. Sedangkan itu nanti akan dikalungkan, nantinya disuruh memindahkan 7 lapis tanah ke akhirat. Dipikuannya, saya akan dikalungkannya, pindah 7 lapis tanah, sejangka, barang lamunya mindahan. Itu dalam kitab syarahan, baca lihat. Syarah itu penjelasan hadis. Atau pemahamannya kedua, dipikuakan kepada 7 lapis tanah dan sajangka itu. Ambo sampaikan gini, agar kita nanti di akhirat jangan termasuk orang yang menyesal gara-gara tanah sajangka. Gara-gara tanah sajangka, dosonya gadang. Jangan dianggap remeh. Nah, masuk ke periwak tidak halal. Kalau mengalir darah tidak halal, kawak tidak halal, dagingnya tumbuh di barang yang tidak halal.
tulangnya, saraf-sarafnya, darahnya, rambut-rambut kuku mengalir darah, haram. Disuruhkan ke anak, berarti anak ikut memakan itu. Bagaimana amalnya, doanya kalau diterima? Semuanya diberi dengan barang yang haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Itu hadis sahih. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Ya Rabb, ya Rabb. Karenanya makan haram. Untuk itu siamang. Nalah pernah zalim seperti itu, balik. Kok cara membaliknya, kok diam-diam, kok ba'alah, balik. Daripada kemudian isapi tanah, Pak. Tahu isapi tanah? Dikubur isapi kubur. Kalau bahasa nenek moyang no, sakana di kau tanah ko. Sapinya. Kau cerita kawan mau ketika mau masih maja di Perabek. Benar atau benarnya itu tergantung di kawan ko, tapi cikitnya mencari, menyaksikan. Cerita di sekolah, ketika dah selesai maja duduk di kantor. Ceritanya dia menyaksikan seseorang dikubur. Lari gali kubur, dimasukkan mayit, sempit. Dikubur balik, keluar balik. Ditambah lapangan, masuk balik sempit. Berulang-ulang. Pasai orang, panik orang, icucu orang segala. Pentam orang kan timbul. Keceknya juga, dicari-cari, kara juga ko. Kirono, tukang geser, tukang asak, tukang suah, tukang cabui pindahan. Wallahu a'lam. Andaikan iyalah, berarti dikuburlah di ansua taruh menerima akibat. Nanacok kan orang babateh wah. Nanacok orang babateh. Kalau ndak halal di orang, berarti salamu itu kita mengkonsumsi barang yang tidak, apalagi diri dengan sumpah. Nah, sakang lah. Tak bunci lah parunya. Kayak orang tu muncul kereh. Bahkan sumpah. Sumpah orang. Hati-hati tadi. Nabi pesan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz bin Jabal. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus salah seorang sahabat beliau? Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan, kata Nabi, ittaqu, hati-hati, waspada, doa orang yang teraniaya. Sebab doa orang yang teraniaya pasti dikabulkan Allah. Satu waktu, satu saat. Meskipun orang nan dia naya itu fajir ko orang durhaka. Meskipun dia kafir, orang yang tanaya durhaka kafir, urusan kafirnya, urusan durhakanya, urusannya ya Allah. Tapi masalahnya Allah nak setuju dia zalim. Allah mengharamkan kezaliman kepada dirinya. Inni haramtu zulma. Aku mengharamkan kezaliman itu kepada diriku, kata Allah. Untuk itu, aku juga haramkan kepada sesama kamu. Dan hati-hati. Waspadalah tentang dakwatul mazlum atau doatul mazlum. Doanya, permohonannya, pengaduan orang yang dizalimi. Hati-hati. Orang yang zalim bisa jadi nama makcik, bisa jadi berkuasa, bisa jadi orang bagak, bisa jadi orang kuat. Dia bisa galak-galak, bisa lalu, tapi orang yang dizaliminya tidak lalu malamnya berdoa. Takanannya doa tu. Doa aku tu ungguk satu saat dikabulkan.
Bagaimana Allah mengabulkan? Ya akibatnya di dunia. Salah satu dosa yang paling patut didulukan di dunia adalah kezaliman. Bisa jadi orang kok sakit bakal panjang, tapi tak jadi ujung pangkal sakit. Atau kayu no rayo. Sudahlah kayu. Rayo le. Tapi tak selesai. Tak berakah. Kalau bersorawaknya, aduh mengko seso. Aduh mengko seso. Aduh sampai kau. Kalau lah kezaliman. Kau umum sifatnya. Kezaliman. Untuk itu, kata beliau, sekarang, kini kerja minta lela. Baca caranya, pandailah caranya. Kau mani, kau bangala namanya. Kau terpakai gua, kau termakan, kau terambiak, tak sengaja gua. Pandailah orang cik. Sama-sama ni, awak mantul gua. Orang awak kan paling pandai mani kecil. Nanti malam kau topek kau terpuji gua. Tak sengaja. Tak sengaja awak dia cakap bagawa, tahu mereka terpakai, termakan, terambiak. Ni sengaja ambiak kan. Masalah awak. Jadi minta halalkan. Tidak cukup dengan astaghfirullah. Barangkali ini kita baca astaghfirullah tak cukup. Sebab dosanya tak kepada Allah. Dosanya kepada orang yang jangankan kita sesama orang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih, disepakati hadis oleh Bukhari Muslim sahih. Bunyinya an Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Saya baca. Dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunnal huquq ila ahliha. Pasti kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya di hari kiamat. Ya, la tu'addun, betul-betul pasti engkau kalian atau kamu akan mengembalikan hak kepada orangnya balik. Hak orang yang ambil balik. Pasti itu. Sampai hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna. Sampai nanti ketika sebagian hewan-hewan dihidupkan, maka hewan-hewan yang tidak bertanduk itu kambing-kambing yang tidak bertanduk ketikanya melapor mengadu kepada Allah, deknya ditanduk oleh kambing yang bertanduk, diberi kesempatan untuk mengkisas, membalik. Diterima pengaduan kambing nak bertanduk apa? Nyo nak bertanduk, dan cik lain bertanduk. Ditanduk memang kambing nak bertanduk. Nanti dari kirat dihidupkan kembali. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, hidupkan kembali, diberinya kesempatan untuk membalas. Ada ulama yang memahami hakiki. Hakiki sabana-banayo. Sebab sebagian binatang, sebagian hewan nanti akan dihidupkan. Sehingga dikatakan setelah selesai kisas-kisas pembalasan daripada binatang, dikembalikan hak-hak masyang, maka dikatakan kepada binatang-binatang tu kuni turaba, kalian jadi tanah. Maka kembali binatang-binatang, hewan-hewan itu jadi tanah. Ketika itu berkata orang kafir, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Akhir sore amma yatasalun, akhir sore annaba. Berkatalah orang kafir, andaikan ambo jadi tanah lo mere kambing ta, mere hewan tu, tentu ambo tak akan mengalami sisa. Iko penjelasan. Yang pertama memahami hakiki, yang kedua majazi. Kalimat kiasan. Orang nak kambing nak bertanduk, kiasan untuk orang nak macik, orang nak punya, orang nak bakar duduan, orang nak sadang. Sadang terpacik di ulu no. Tampek duduk sadang empuk.
masih bisa menunjuk-nunjuk orang. Minta orang. Itu namanya kami yang bertanduk. Sedang punya tanduk. Minta bertanduk siapa? Ya tidak itulah. Rakyat berdarai lah. Nyo nak makcik, nyo nak punya, nyo nak piti, nyo nak berkuasa, nyo nak berjabatan, nyo nak punya kedudukan. Bakal lama dinom yang ditanduk-tanduk tu kami nak bertanduk apa? Itu namanya majazi. Kalimat kias kepada orang nama makcik, ya kepada orang yang si rakyat berdarai. Nanti dia kira berbayar hutang. Salah satu yang menyebabkan lama hisab, lama pengadilan, lama pertanggungjawaban itu sesama kita ke lama. Makin banyak kita urusan dengan manusia, makin lama urusan. Di hari akhirat, di padang mahsyar saat kita bertelanjang nak baju. Di sidang diadili, ditanya, diberi pembalasan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal kajiwa cako fal yatahallalhu tarago hidup kelah balik agihan balik hendak minta maaf, hendak minta rela. Kok lah matinya cari anak cucunya, cari buat. Kau nak masuk lagi hilang nak tantu rimbonya. Aleh. Hanyut nak tentu muaronya. Kok mati nak tentu kubuannya. Kamu cari lah habis nak soleh. Sedekah nanti nama orang tu. Minta ampun kepada Allah. Lalu bersedekah atas nama orang tu. Doa orang tu 3 cara. Sedekah atas nama orang tu kita ambil juga. Minta ampun kita kepada Allah dan doakan orang nampai semoganya begini. Itu cara. Kalau nak beliak nanti berteong-teong. Namanya gulul. Gulul tu membiak hak milik bersama. Ini pakai doa gulul. Walaupun jarum noh. Itu noh le tahu. Walaupun hanya jarum dia ambil hak bersama. Aku termasuk di kerajaan, di instansi, di perusahaan, di lembaga, di pemerintahan, ambil saya bawa pula. Nak punya lah. Berbayar kemudian, ya, bayalah. Barang kita ambil biqadri, seukuran sekadar barang yang diambilnya, pasti akan dibalas. Itu gaji wak. Panjang-panjangnya gaji beku tambah panggih kamu kan? Gaji kamu menyinggung orang sekali juga. Intinya siasat dan zalim, tanyanya orang, sakit orang. Termasuk bagi orang kebaji, bagi orang bilang, meninggam orang. Tanggung-tanggung dosanya tu. Tak keselamatan ke orang kuidi tu. Tapi orang taniayo sebenarnya taniayo. Taubatlah sebenarnya taubat, minta ampunlah seminta ampun, lalu minta maaf, minta rela. Kalau mati orangnya, ada anaknya, ada minta mati. Baik. Aniaya tu yang Allah haramkan. Aniaya tu yang Allah haramkan. Allah sendiri tidak mau aniaya. Wa ma ana bizzallamin lil abid. Saya tidak akan menzalimi hamba-hambaku kata Allah. Atau makanya Allah, walaupun antara yang kurang keping, orang badoso gadang, orang cingkah orang, cingkahaknya dosono, kapiannya urusannya Allah. Tapi kalau nyo tazalimi berdoanya, Allah akan mengabulkan doanya. Sebab masalahnya nak kapiannya, masalahnya nyo terzalim. Hati-hati dan waspada. Satu saat orang yang zalim akan menerima sanksinya dunia. Di dunia saja. Hati-hati Pak. Sekian kaji Pak malam kini, mudah-mudahan penuh dan bawah. Termasuk kita bersama. Kehormatan orang, harga diri orang, kemuliaan orang dihantam, dijatuhkan dengan jalan dibegini-beginikan tengah rami. Itu berbahaya.
wailul likulli humazatil lumazah. Sekian kajian malam hari ini diakhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.